Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhanku yang baik, Tuhanku yang hidup, Bapakku yang benar-benar mencintai kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau anugerahkan pada kami hari ini Yesus. Kami dapat bangun, dapat merasakan kasih-Mu di hari yang baru ini Tuhan. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk siapapun di luar sana Tuhan yang tidak bisa merasakan seperti yang kami rasakan Tuhan. Lindungi mereka Yesus, berkati mereka Tuhan. Beri pertolongan kepada mereka yang sedang mengalami apapun, perang atau di keluarga mereka banyak tekanan Tuhan, atau banyak konflik Tuhan. Lindungi Yesus, lindungi Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kesempatan hari ini Tuhan, kami bisa bangun Yesus, mengucapkan syukur untuk setiap anugerah yang Kau berikan selama hidup kami Tuhan, dan kesempatan untuk memohon ampunan setiap kesalahan yang kami lakukan dari dahulu kala sampai hari ini Tuhan, dan kesempatan untuk mengucapkan syukur Tuhan, untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, untuk melakukan semua perintah-perintah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan-Mu hari ini Yesus. Dan hari ini Tuhan kami serahkan renungan hari ini kepadamu Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami, memenuhi hati jiwa roh kami Tuhan, sehingga setiap perkataan-Mu nanti Tuhan bisa merasuk dan berakar kuat dalam hati kami dan berbuah lebat Yesus. Yesus, biarlah malaikat-Mu melindungi kami Tuhan. Jangan pernah Kau meninggalkan kami Tuhan, karena kami butuh Kau selalu Yesus. Kami membutuhkan-Mu Tuhan. Dan kami serahkan renungan hari ini hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan karena Kau benar-benar nyata, benar-benar ada bagi kami. Terima kasih untuk perkenanan-Mu. Terima kasih untuk pernyataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku, dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Amin. Bapa benar-benar mengasihi kita. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke bumi, mengajar, memberkati, menguatkan murid-muridnya, sehingga berita tentang Tuhan Yesus hari ini ada di negara kita. Amin. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan rela mati, tersiksa, bahkan dikatakan sudah tidak seperti manusia saat disiksa, dicambuk sampai dagingnya keluar.
Tuhan Yesus bangkit karena Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus masih berbicara pada kita sampai hari ini. 16 tahun lalu beliau bicara kepada para pendetanya dan menguatkan lagi sampai 3 kali. Pendeta-pendeta besar dari berbagai tiga pendeta besar dari beda negara. Terima kasih, puji Tuhan, benar-benar menguatkan. Tuhan Yesus benar-benar peduli pada manusia, benar-benar mencintai manusia. Dan kesempatan kita selama hidup, berapa sih umur kita? 1000 tahun kah? Tidak kan? Berapa lama pun, mau 100 tahun, 120 tahun, 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, yang terpenting itu bagaimana kita hidup. Apa yang akan kita tinggalkan, warisan apa yang tidak akan pernah dimakan rayap, tidak lekang oleh waktu, yang akan selalu diingat oleh generasi-generasi setelah kita. Karena Tuhan mengajar, simpanlah harta di surga, di mana rayap tidak bisa memakannya, tidak akan dikurangi, dijaga, dan Tuhan menyimpan untuk kita. Selama di bumi, Tuhan memberkati orang-orang. Memberkati Abraham, memberkati Daud, memberkati Salomo, memberkati banyak orang. Tapi mereka juga diajarkan bagaimana mengelola itu. Hati mereka tuh harus ada di dalam Tuhan. Karena di mana hatimu berada, di mana Tuhan sendiri mengatakan kan, apakah hati kita itu ada di harta di dunia atau di surga. Jangan sampai rebutan, jangan sampai melakukan hal-hal yang memalukan Tuhan untuk sesuatu yang dikatakan Salomo itu sia-sia. Karena Tuhan tidak mungkin salah memberkati orang. Tapi orang ingin diberkati dengan melakukan banyak hal yang akan menjauhkan dia dari perkenanan Tuhan. Itu harus diingat selalu oleh manusia, dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tuhan itu memberkati orang yang gimana sih? Yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan, yang hatinya itu pada Tuhan, bahkan bukan pada harta. Sehingga saat dia memperoleh sesuatu itu tidak melakukan apapun. Orang zaman sekarang melakukan sesuatu mengenai harta itu, bahkan nubuatan Tuhan dijual biar tidak terjadi. Agar apa? Agar mereka bisa menguasai harta tersebut. Itu sifat manusia. Makanya Tuhan kalau memberkati orang itu pasti melihat hatinya, apakah dia bisa mengelola. Manusia bisa mengatakan banyak alasan, tapi kalau Tuhan emang bisa disangkal Tuhan. Itu untuk pengajaran kita yang akan kita berikan kepada anak cucu kita. Mengejar mimpilah, tapi jangan sampai ditinggalkan Tuhan. Jangan sampai perkenanan Tuhan tidak ada di anak-anak kita, karena kita mengajarkan anak-anak kita bagaimana rebutan uang, bagaimana merebutan jabatan. Hal-hal yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia, tapi manusia sendiri malah rebut-rebutan karena tidak mempersiapkan dirinya. Karena merasa apa? Tidak yakin, kalau aku tidak berebut tidak dapat. Padahal itu sudah disediakan oleh Tuhan yang takut akan Dia. Setiap pimpinan perusahaan kan tidak mungkin memilih pegawai yang sembarangan, karena dia apa? Mempercayakan perusahaan dia kepada orang-orang yang sembarangan kan tidak mungkin, karena di situ ada pemegang saham orang lain, kepercayaan orang lain. Makanya dia pasti mencari pegawai yang tidak sembarangan, yang tidak asal-asalan, yang dapat dipercaya. Tuhan pun pasti begitu. Dia milih orang yang bisa menjaga domba-dombanya, biar tidak diajari rebutan, tikam-tikaman. Itu Tuhan kita.
yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, agar apa? Berkat Tuhan, perkenanan Tuhan itu tidak putus di generasi kita, ada terus. Maka kita ajari anak-anak kita punya hati di mana Tuhan bisa berkenan. Tuhan kan Tuhan, gak mungkin kan bisa diatur manusia. Itu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, amin ya. Untuk kita mengingatkan selalu gitu. Yang terpenting tuh perkenanan Tuhan. Hidup manusia tuh berapa sih? Beberapa menit doang menurut Tuhan. Satu hari kan 1000 tahun tuh satu hari kan bagi Tuhan. Manusia hidup itu cuma berapa detik, berapa menit di mata Tuhan. Maka berbuat baiklah agar perkenanan Tuhan ada. Amin ya. Ini untuk menguatkan kita, untuk mengajarkan kita. Amin ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita ambil dari Matius, Markus, dan Lukas. Di sini judul perikop di Matius, anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Kalau di Markus judulnya di sini, kalau Markus 5 ayat 21 sampai 43. Di sini kalau di Markus judul perikopnya, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kita lebih bisa membayangkan kalau kita juga saat membaca mengetahui latar belakang dari para penulis ini. Kalau Matius adalah murid Tuhan Yesus, yang tentunya ini ya, dia menulis karena berada di sisi Tuhan ya selama perjalanan Tuhan. Kalau Markus itu keponakan dari Barnabas. Markus mendapat cerita dari Petrus. Markus itu teman seperjalanan dari Petrus, Lukas, Barnabas, Paulus, seperti itu, dan masih banyak teman yang lainnya. Kemudian mereka pasti menyebar ya. Nah, kalau Lukas itu juga teman seperjalanan dari Markus. Lukas itu mendapatkan cerita ini. Lukas juga bukan murid Tuhan Yesus. Lukas adalah teman yang tadi teman seperjalanan dari Petrus, Markus, Barnabas, Paulus, dan masih banyak lagi. Jadi kalau Lukas ini mendengar dari banyak orang ya. Lukas juga disebut oleh Paulus adalah tabib yang dikasihi, seperti yang saya ceritakan kemarin. Jadi kita bisa membayangkan ini loh latar belakang dari orang-orang yang menulis kisah Tuhan Yesus. Yang seperti kita renungkan kemarin, Markus di akhir hidupnya seperti Petrus yang ditemani oleh Markus. Petrus disalib, terbalik. Kalau Markus diseret ya dengan leher ditarik oleh tali. Kalau Lukas meninggal di usia kalau jemaat mula-mula mengatakan kurang lebih umurnya 84. Ini untuk kita bisa membayangkan ini loh latar belakang dari orang-orang yang menulis Injil dan kisah-kisah di Perjanjian Baru, yang merupakan benar-benar berkat ya bagi kita. Kita bisa mempelajari iman-iman dari orang-orang yang diceritakan di kitab ini. Kita akan baca di Matius 9 ayat 18 sampai 26. Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya.
Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Tuhan Yesus ditertawakan. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang anak itu, lalu bangkitlah anak itu, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Di perikop ini, di pasal ini, Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang ya. Anak kepala rumah ibadat yang sudah meninggal dan 1 orang wanita pendarahan 12 tahun yang punya iman kepada Tuhan Yesus, di mana dia punya iman, asal ku jamah jubahnya saja aku sembuh. Kita akan baca di pasal yang di Markus ya. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Sesudah dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata pada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ini dari cerita Markus.
penulisan Markus ya. Ini kita akan baca di Lukas 8. Kita akan baca di Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kita akan baca dari penulisan Lukas. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah ke seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Yang maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, ia berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya. Ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut kecuali ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang anak itu dan berseru kepadanya, Hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang telah terjadi. Iman dari Yairus. Kalau di Matius saat itu tidak ini ya, tidak mengatakan namanya, hanya mengatakan anak kepala rumah ibadat. Tapi di penulisan Markus dan Lukas dikatakan anak dari Yairus kepala rumah ibadat. Di sini kita belajar ya dari iman Yairus dan seorang wanita yang sakit pendarahan. Puji Tuhan, kita belajar lagi dari iman yang seorang Yairus dan wanita pendarahan. Kita akan membayangkan seorang iman dari seorang wanita yang pendarahan. Kita bayangkan seorang wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, sudah menjual apapun untuk menyembuhkan sakitnya, tapi tidak mendapatkan kesembuhan. 12 tahun wanita pendarahan ini sakit terus ya, berdarah terus. Dan ketika dia melihat Yesus ya, wanita ini mengimani, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan Tuhan ini ya merasakan ada kuasa yang keluar. Kemudian berkata, siapa yang telah menyentuh aku, menjamah aku. Dan Petrus berkata tuh di sini berkerumun banyak orang, jadi tidak tahu siapa yang menyentuh. Dan kemudian wanita itu menceritakan kepada orang-orang bahwa dialah yang telah menyentuh dan dia sembuh.
Puji Tuhan, iman seorang wanita yang pendarahan. Asalku jamah saja jubahnya, asalku percaya Yesus, aku pasti sembuh. Asal aku percaya Tuhan, aku pasti sembuh. Itu yang harus kita imani dalam diri kita. Asal aku percaya kepada Tuhan, aku pasti sembuh. Tuhan itu ada dalam diri kita. Kita jaga hati kita agar Tuhan tinggal tetap dalam diri kita, agar Roh Kudus tinggal tetap dalam diri kita. Kita jaga hati kita sehingga aliran kuasa Roh Kudus mengalir dalam diri kita. Kita imani itu. Itu yang kita perlu pelajari dari wanita tersebut. Luar biasa, asalku jamah saja jubahnya. Dia tidak menceritakan kepada seorang pun, nanti dia ditertawakan seperti Yairus. Anakmu sudah mati, kenapa kamu menyusahkan guru? Nanti dia ditertawakan. Jadi kita kalau punya iman, imani saja. Kalau kita menunggu orang, belum tentu orang itu punya iman seperti kita. Kita malah ditertawakan, ngapain seperti itu? Kamu sudah sakit pendarahan 12 tahun, gak mungkin sembuh. Kita punya iman seperti wanita tersebut. Di sisi lainnya, di perikop yang sama, kisah dari Yairus, kepala rumah ibadat yang anaknya umur 12 tahun meninggal. Dalam perjalanan itu dia dijamah. Tuhan Yesus sudah merasakan ini. Nah, waktu sampai ini di cerita Lukas ya. Kalau Lukas lebih rinci waktu ditulisnya, saat tiba di rumah tersebut, Tuhan Yesus hanya mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ini ya. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. 3 murid Tuhan Yesus itu diajak. Dan kemudian diajaknya lah ibu dan anak itu. Kenapa? Tuhan Yesus ditertawakan. Jadi Tuhan Yesus mengajak orang-orang yang beriman kepadanya, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dah, di luar saja, tutup pintunya. Itu harus kita lakukan. Kalau ada orang-orang yang tidak beriman, tidak mengimani atau tidak percaya seperti yang kita percaya, kita ajak orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan kita. Nanti apa? Iman kita akan digerus sama mereka. Iman kita akan ditertawakan oleh mereka. Ini Tuhan sendiri mengajarkan. Tuhan ajak 3 muridnya, tutup pintu. Kita diajak orang tua, ayah dan ibu berdoa, dan bangkitlah anak itu. Tuhan Yesus, amin ya. Ini benar-benar menguatkan kita untuk kita harus mencintai semua orang, berusaha menerima semua orang. Tapi Tuhan juga mengajarkan saat kita melakukan sesuatu yang memerlukan tindakan iman, orang-orang yang tidak percaya kepada kita, tidak beriman kepada Tuhan, kita tinggalkan di luar sebentar. Kita berdoa seperti wanita pendarahan tersebut. Wanita tersebut itu mengimani. Yairus juga mengimani walaupun ditertawakan sama orang-orang. Dan Tuhan Yesus tutup pintunya, diajak Petrus, Yakobus dan Yohanes beserta bapak dan ibu dari anak tersebut, dan mujizat terjadi. Ini benar-benar mengajarkan kepada kita. Ini benar-benar mengajarkan kita. Kita bisa berdoa kepada Tuhan dan mengalami kesembuhan. Seperti wanita pendarahan tersebut. Aku beriman kepadamu Yesus. Aku punya iman, aku sembuh. Kita imani itu. Kita lakukan hal-hal yang dapat membantu tubuh kita. Dan kita imani segala sesuatu di dalam diri kita yang benar-benar
kita imani itu akan mendatangkan mujizat bagi kita. Seperti wanita yang pendarahan tersebut, dia sudah habis-habisan ya membiayai dirinya untuk bisa sembuh. Dan dengan menjamah Tuhan saja dia sembuh. Kita kan sering mendengar ya, saat orang pujian, penyembahan, dia mengalami kesembuhan. Saat dia berdoa, mengalami kesembuhan. Saat dia mengikuti ibadah, dia mengalami kesembuhan. Itu seperti yang dialami oleh wanita pendarahan tersebut. Dia mengimani, dia tidak menceritakan kepada semua orang, aku mau menjamah Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Dia tidak menceritakan itu kepada orang-orang, tapi dia melakukannya langsung. Dia mengimani itu. Dan ini bisa menjadi contoh kita ya. Kita bisa belajar dari iman dari orang yang sakit kusta tersebut, pengemis yang buta, Bartimeus, perwira di Kapernaum yang mendoakan hambanya atau anaknya tersebut dan mengalami kesembuhan. Yairus yang anaknya saat itu sekarat dan akhirnya meninggal dan bangkit hidup lagi. Wanita pendarahan yang mengimani, dia tidak menceritakan kepada siapapun, tapi dia bisa sembuh. Itu tuh Tuhan kita. Dan mengalami kesembuhan. Dan kita berdoa, berharap, memohon kepada Tuhan, semoga hal-hal yang luar biasa ini tetap kita alami dan anak-anak kita alami. Dalam hal kesehatan, ekonomi, keamanan, itu bisa dialami anak-anak kita, generasi-generasi kita berpuluh-puluh setelah kita ya. Ratusan tahun lagi, ribuan tahun lagi, masih ada perkenanan Tuhan. Masih ada iman-iman seperti itu. Kita akan ceritakan hal-hal luar biasa yang pernah dialami orang-orang pada zaman Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, kalian akan mengalami mujizat lebih daripada aku. Dan kita imani itu. Amin ya. Amin. Ini nanti kita akan sering-sering ini ya, menceritakan hal-hal mujizat apa yang dialami orang-orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Dan ingat, Tuhan saja saat mendoakan orang, saat dia akan mendoakan orang ditertawakan, akhirnya dia meminta orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tutup pintunya. Dia hanya mengizinkan masuk Petrus, Yohanes, Yakobus, dan kedua orang tua anak tersebut. Tuhan Yesus aja seperti itu loh. Ini mengajarkan kepada kita. Kita bukan Tuhan kan? Jadi saat kita akan melakukan sesuatu, lakukan bersama orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan percaya kepada kita, mengimani kita. Tuhan saja untuk melakukan luar biasa. Tuhan Yesus, dia menutup pintu, berdoa bersama orang-orang yang beriman, yang mempercayai dia. Tuhan Yesus itu aja melakukan itu. Jadi kita jangan sombong dengan memilih orang-orang yang kita bukan bilang tidak beriman ya, tapi belum terbukti percaya kepada kita atau kepada Tuhan. Apalagi tindakannya berseberangan. Ini benar-benar mengajarkan kita. Kita bisa memberi kesempatan, tapi dalam perjalanan itu kan kita lihat ada perubahan enggak, ada niat baik enggak, kayak gitu. Tuhan saja saat berdoa itu Tuhan saja loh, kayak seperti itu loh. Tutup pintunya. Tuhan pilih orang-orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan, yang sudah terbukti. Petrus, Yohanes, Yakobus kan terbukti beriman ya selama perjalanan Tuhan Yesus. Bahkan Petrus saja yang beriman kepada Tuhan, setelah Tuhan disiksa kayak itu kan, walaupun Tuhan sudah mengatakan kamu akan menyangkal aku, Petrus sampai berkata, aku tidak mungkin menyangkal engkau, kayak gitu. Saat ayam berkokok, kamu sudah menyangkalku 3 kali. Akhirnya Petrus bisa menyangkal. Itu orang yang beriman kepada Tuhan bisa melakukan itu dulu. Apalagi orang-orang yang tidak beriman. Kita bukan Tuhan. Jadi pilihlah orang-orang yang benar-benar percaya kepada kita dan benar-benar beriman kepada Tuhan, kayak gitu. Apapun yang terjadi, memihak kepada kita dan memihak kepada Tuhan, kayak gitu. Petrus saja yang sudah terbukti di perjalanan Tuhan bisa menyangkal, walaupun akhirnya dia sungguh bersedih dan kecewa, tapi akhirnya Petrus melakukan hal yang luar biasa. Dia benar-benar diampuni Tuhan dan melakukan hal yang luar biasa yang pernah kita baca
pastinya khotbah 3.000 orang langsung mengikut Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah itu Petrus berjalan, orang pada sembuh. Itu Petrus yang beriman kepada Tuhan, tapi saat Tuhan Yesus disalib menyangkal, tapi kemudian bertobat. Dan yang perlu kita mengucapkan terima kasih ya, karena Petrus menceritakan kepada Markus. Jadi bercerita ya, pastinya teman seperjalanan dekat. Yang Petrus juga mengalami ini ya, mengalami mati martir juga. Petrus meninggal disalib dengan kepalanya di bawah. Kita benar-benar mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena sudah memilih orang-orang yang rela melakukan apapun demi Tuhan, sehingga nama Tuhan sampai di negara kita. Dan puji Tuhannya yang saya sampai saat ini tidak berhenti bersyukur, Tuhan itu berbicara kepada orang Indonesia. Walaupun saya dengar kesaksian juga masih sebelumnya Tuhan sudah berbicara kepada banyak orang di negara kita juga. Tapi untuk orang biasa yang belum pernah pelayanan, saya tuh sampai sekarang tuh terkagum-kagum sama Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya kayak gitu, sampai saya tidak berhenti bersyukur kepada Tuhan. Dan saya berharap orang-orang lainnya tuh bisa merasakan apa yang saya rasakan. Jadi benar-benar bisa merasakan sukacita yang saya rasakan ketika mendengar Tuhan Yesus itu berbicara, ditujukan kepada saya, itu benar-benar luar biasa. Ini benar-benar ini ya, cerita yang benar-benar menguatkan kita bagaimana kita beriman. Bahkan seorang wanita pendarahan tidak perlu bercerita kepada orang, aku beriman kepada Tuhan. Dia hanya berkata kepada dirinya, asal saja aku jamah Tuhan Yesus, coba Tuhan Yesus, aku sembuh. Itu iman itu. Kita bisa berdoa untuk berdoa memohon Tuhan. Kita pasti bisa. Kita imani itu. Amin ya. Kita pasti bisa mengimani seperti wanita pendarahan ini. Kita berdoa sendiri kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan. Amin ya. Kita pasti bisa. Kita ikut perkumpulan, kita minta didoakan oleh gembala, kita dimintakan orang-orang yang didoakan orang-orang juga, tapi kita juga punya beriman, kita berdoa sendiri, kita mampu. Bersama Tuhan kita dimampukan. Kita berdoa seperti wanita tersebut. Ini benar-benar mengajarkan kepada kita. Amin ya. Ini benar-benar, cerita ini sebenarnya sering banget diceritakan. Di mana wanita pendarahan menjamah jubahnya saja sembuh. Dan kita imani itu ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Tuhan itu benar-benar luar biasa. Ini benar-benar diceritakan di sini, pasti Roh Kudus juga punya tujuan ya, untuk mengajarkan kepada jemaat biasa bahwa kalau kita percaya, kita bisa berdoa menyembuhkan diri kita. Kita bisa berdoa, kita berdoa untuk kesembuhan orang lain, untuk kesembuhan keluarga kita, kesembuhan teman-teman kita. Kita pasti bisa juga. Asal kita imani itu. Tuhan Yesus itu ada di sini. Asal kita bersihkan hati kita. Bersihkan agar Tuhan Yesus, Roh Kudus itu bertahta dalam hati kita. Amin ya. Amin. Terima kasih untuk satu perikop menceritakan mujizat dari dua orang yang berbeda, tapi benar-benar menguatkan kita ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih
setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Amin ya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar baik, benar-benar luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk dua peristiwa Tuhan dalam satu perikop yang Kau izinkan terjadi Tuhan, dan diceritakan oleh para rasul-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Cerita tersebut benar-benar menguatkan kami Tuhan. Dua peristiwa dengan latar belakang berbeda. Satu orang benar-benar imani dalam hatinya, dan Kau merasakan kuasa itu keluar dari tubuhmu. Dan satu lagi dari Yairus yang benar-benar mohon minta menyembah-Mu, bersyukur Tuhan, di bawah kaki-Mu menyembah-Mu untuk anaknya disembuhkan, dibangkitkan, dan bahkan Kau ditertawakan Tuhan, dan Kau memilih orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Kau meminta untuk menutup pintu dan berdoa, dan anak itu bangkit. Terima kasih Tuhan untuk cerita-cerita luar biasa ini. Biarlah cerita ini Tuhan benar-benar membangkitkan iman kami semua orang-orang Kristen di seluruh dunia Tuhan. Kami benar-benar percaya Kau nyata, benar-benar percaya Kau ada, dan setiap perkataan-Mu Tuhan yang Kau ucapkan pada hari ini Tuhan berakar, berkuat, bertumbuh dalam hati, jiwa, roh, hati kami, dan berbuah lebat Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan, agar nama-Mu yang dipermuliakan, agar banyak orang tahu Kaulah juru selamat kami, Kaulah jalan menuju surga Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kau ada bernyata bagi kami Tuhan. Berkati kami berlimpah-limpah Tuhan, untuk berlimpah-limpah Tuhan, berkat sukoi, berkat duniawi Tuhan. Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu Tuhan melimpah dalam hidup kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan, dalam nama Tuhan Yesus, amin.